billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam episode yang kesekian kalinya. Pada kesempatan ini kami akan membahas masalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah salah satu khususiyah atau ciri khas yang dilakukan oleh umat muslim ketika bulan Ramadan. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah menjalankan sholat isya sampai terbitnya fajar. Jadi siapapun boleh mengerjakan sholat tarawih dimulai setelah dia melaksanakan sholat isya sampai batas akhirnya, yakni fajar shodiq ketika masuk waktu subuh. Sholat tarawih ini adalah termasuk kelompok dari sholat-sholat yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat ini disebut dengan nama sholat tarawih yang artinya berulang-ulang istirahat. Berkali-kali istirahat karena dulu ketika pertama kali dilaksanakan dan menjadi tradisi sahabat, ketika itu sahabat ketika melaksanakannya istirahat berkali-kali. Setelah 2 rakaat salam kemudian istirahat, 2 rakaat salam, 4 rakaat kemudian beristirahat. Karena istirahat beberapa kali inilah namanya sehingga disebut tarawih. Sholat tarawih ini pun juga disebut dengan qiyamul Ramadan, ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hal inilah yang akhirnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, kesunahan-kesunahan yang ada pada bulan Ramadan di samping dia berpuasa, imanan wa ihtisaban, dengan seraya dia iman kepada Allah dan ikhlas murni karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sholat tarawih ini adalah sholat yang menurut para ulama dari mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah, jumlahnya adalah 20 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam, dan seterusnya. Sholat tarawih ini dilaksanakan, dianjurkan untuk berjamaah di masjid, di musholla, atau di tempat-tempat tertentu. Namun hukumnya juga boleh dikerjakan sendirian. Misalkan dia tidak melaksanakan secara berjamaah sendirian, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh saja. Sholat tarawih juga boleh dilaksanakan di masjid, boleh juga dikerjakan di rumah. Maka sholat tarawih misalkan ada seseorang dilaksanakan di rumah sebagaimana apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu juga diperbolehkan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis ini Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa pada satu Ramadan Nabi sholat pada hari pertama dan kedua Nabi sholat di masjid. Melihat hal ini para sahabat akhirnya berkumpul ingin mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Pada malam ketiga atau malam keempat, akhirnya ternyata Nabi tidak keluar untuk mengimami jamaah di masjid tersebut. Nabi kemudian beralasan bahwasanya saya tidak keluar ini karena saya khawatir nanti sholat tarawih ini akan difardukan kepada kalian semua. Setelah itu Nabi melaksanakan sholat tarawih di rumah beliau. Ini adalah satu landasan yang kuat bahwasanya sholat tarawih itu boleh dilaksanakan di rumah,
boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri seperti yang disampaikan di awal tadi. Bertepatan dengan musim wabah COVID-19 ini, yang mana pemerintah dan para ulama menganjurkan agar sholat tarawih di rumah, berbuka puasa di rumah, tentu sudah memiliki dasar yang kuat bahwasanya tidaklah harus sholat tarawih itu dilaksanakan di masjid maupun di musola, tidak harus secara berjamaah. Afdolnya saja dilaksanakan di masjid, afdolnya saja dilaksanakan di musola secara berjamaah. Namun boleh seperti hanya yang dilakukan oleh Nabi, dilaksanakan di rumah masing-masing, boleh secara berjamaah, dan itu tentunya afdol, boleh juga dilaksanakan sendiri-sendiri. Sholat tarawih ini tentu pahalanya sangat besar, karena sholat tarawih ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan dan tidak bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Sehingga pantaslah sholat tarawih ini disebut khususiyatul Ramadan, ibadah yang khusus dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan. Maka marilah kita memasuki bulan Ramadan ini, karena melihat kondisi sekarang ini yang masyarakat kita sedang menghadapi wabah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan di rumah kita masing-masing sholat tarawih tanpa khawatir. Kita bisa melaksanakan sholat tarawih sendiri-sendiri di rumah kita bersama keluarga kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.